Mbak, Kanda Yunda yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa di siang kali ini, Kamis 25 Juni tahun 2020. Hari ini kok Fit Talk kita akan membincang tentang optimalisasi humas di masa pandemi. Kita sudah kedatangan 3 tamu istimewa. Yang pertama adalah Dr. Rudianto Nurdin, saya biasa manggilnya Bang Rudi. Beliau menamatkan pendidikan doktoral di Universitas Padjadjaran, sekarang beliau mengemban amanah sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Kemudian yang kedua ada Mas Muhammad Himawan Sutanto, MSI. Beliau saat ini menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang beranggotakan kurang lebih 26 perguruan tinggi. Untuk Aspikom kurang lebih beranggotakan 250 perguruan tinggi. Kemudian ada juga Mas Aswad Iska MSI. Beliau adalah Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Yogyakarta, asesor PR juga kompetensi PR di Lembaga Sertifikasi PR Indonesia. Beliau saat ini juga mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehari-hari beliau ngajar di konsentrasi PR Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jogja. Yang terakhir, satu-satunya perempuan. Jadi selama ini PR itu stigmanya perempuan, ternyata tidak. PR itu juga banyak yang pria, laki-laki. Mbak Twediana Budi Hapsari, PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum menyelesaikan PhD-nya di AUSI, beliau lama mengemban amanah sebagai Kepala Biro Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu, agar menyingkat waktu, saya memberikan kesempatan pertama kepada Bang Rudi untuk mempresentasikan materinya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Silahkan saling memperkenalkan diri juga melalui menu chat. Mohon di-mute semuanya. Monggo Bang Rudi, waktu kami silakan untuk baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Moderator, Mas Fajar, para narasumber, Mas Himawan, Mbak Diana, dan teman saya Mas Aswad Ishak, dan seluruh audiens yang berbahagia. Terima kasih kesempatannya, luar biasa. MCCC Muhammadiyah sangat progresif dalam mengisi ya, situasi pandemi ini. Baik, topik kita adalah bagaimana sebenarnya humas berperan di situasi pandemi ini. Jadi ada sedikit nanti paparan yang ingin saya sajikan. Ini mohon maaf nih di disable sharing ini Mas Fajar, biar bisa share. Belum bisa share materi ini karena disable dari sana tuh. Oke, sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh audiens dan teman-teman semua, kita bicara tentang humas di masa pandemi. Saya kira sudah cukup banyak webinar dan kegiatan yang dilaksanakan serupa, tapi ini khas dilaksanakan oleh MCCC Muhammadiyah, karena Muhammadiyah dengan berbagai jenis organisasi, terutama PTM, institusi pendidikan, itu semua butuh pencerahan terkait dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini fakta hari ini, kemarin. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu, dalam banyak kesempatan saya selalu menjelaskan tentang ini untuk kita bisa pahami sebenarnya apa yang menjadi karakter dari yang kita hadapi dengan kita sebut sebagai pandemi COVID-19 dari perspektif kajian bencana. Saya kira ini penting untuk disebarluaskan agar kita semua menjadi paham dan duduk dengan tepat bahwa memang ini sebenarnya bukan bencana biasa, tapi sebuah bencana yang bisa menabrak dan melintasi berbagai sistem sosial. Saya kira pendidikan juga bagian yang ditabrak. Tidak hanya negara-negara besar, negara-negara kecil, negara kaya, tidak akan dilihat apakah dia negara muslim, negara komunis, dan sebagainya, apakah dia negara barat atau negara timur, apakah dia negara bertuan atau tidak, apakah negara sudah maju atau negara miskin. Saya kira semua akan dilintasi oleh apa yang kita sebut dengan pandemi COVID-19. Ini yang berbeda dari bencana-bencana sebelumnya.
Pertama adalah kita bisa mengidentifikasi dia sebagai bencana yang menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Tapi yang menjadi problem adalah ketidakjelasan. Nah, yang paling penting adalah keterlibatan banyak pihak dalam mencari solusi. Saya kira di sini pentingnya sebuah bencana sebesar ini, maka Humas, Public Relation, dan berbagai institusi yang punya peran di dalamnya, saya kira harus mengambil peran. Jadi tidak bisa bencana seperti pandemi ini kalau diselesaikan oleh satu kelompok atau sektoral semata, tapi harus semua terlibat. Maka itu saya kira yang diperankan Muhammadiyah melalui MCCC-nya ini saya kira satu langkah yang sangat luar biasa membantu pada poin ke-6 itu. Nah, ini yang sebenarnya sedang kita alami sekarang. Jadi dalam kajian kita, pandemi itu mengakibatkan krisis yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Krisis ini menghasilkan setidaknya 3 problem, yaitu ancaman, ketidakpastian, dan juga adalah situasi darurat. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Pertama adalah ancaman terkait dengan penularan yang semakin meluas. Saya kira semakin orang bercerita tentang akan masuk new normal, kita faktanya adalah semakin banyak juga orang yang tertular. Bahkan sudah hampir menembus angka 10 juta saat ini. Ini yang jadi kekhawatiran kita. Kematian juga terus meningkat, terutama di Indonesia. Tapi yang luar biasa adalah ancaman terhadap krisis ekonomi sosial yang ini yang menurut Presiden, menurut pemimpin dunia kemudian tidak sanggup kita hadapi sehingga harus masuk ke era new normal. Nah, di lain hal misalnya ketidakpastian. Ini bagi kita, bagi lembaga, bagi institusi, ada ketidakpastian yang memang harus kita hadapi ke depan tentang kapan pandemi ini akan berakhir dan kemudian ketidakjelasan obat antivirus. Situasi lain adalah bencana. Kalau sudah status bencana, maka situasinya pasti darurat. Semua aktivitas menjadi darurat. Keputusan-keputusan darurat. Dan di dalam situasi itu kita butuh sumber daya dan dana yang besar. Ini background terkait dengan bencana COVID-19 ya, dalam perspektif bencana. Nah, kita kemudian bicara, apa yang bisa dilakukan Humas dalam situasi ini? Apa sebenarnya peran Humas? Baik secara umum mungkin, para pakar yang hadir di ruangan ini saya kira sudah sangat paham dan mafhum terkait dengan Humas. Humas itulah sebenarnya secara umum adalah strategi komunikasi kita untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan ya antara kita dengan publik yang menjadi khalayak kita. Saya kira ini kunci yang harus kita pelihara dengan berbagai aktivitas yang kita laksanakan dalam situasi normal ataupun tidak normal. Meskipun dalam praktek PR selama ini, PR itu selalu mengklaim ya, kalau bicara tentang problem atau krisis, sebelum ada krisis, PR pun sebenarnya hari-harinya dihidupi dengan persoalan dan krisis. Karena itu saya kira, kata Humas mungkin yang terlalu menyederhanakan masalah, menghadapi pandemi sebenarnya sama saja dengan menghadapi problem-problem atau masalah pada saat situasi belum pandemi. Karena kami juga menghadapi masalah yang berat juga. Tetapi ini beda. Krisis dengan problem yang dihadapi pada masa normal itu jauh berbeda dengan krisis yang dihadapi pada masa pandemi ini. Saya kira jauh sekali perbedaannya. Nah, bagi perguruan tinggi, saya kira karena saya ada perspektif sebagai yang mengelola pendidikan tinggi saat ini. Saya ambil contoh misalnya, apa yang ditimbulkan krisis bagi pendidikan tinggi sejak pandemi ini berlangsung. Pertama adalah problem tentang keluhan biaya kuliah. Hampir semua perguruan tinggi diterpa oleh persoalan bagaimana mampu berkomunikasi dan menjelaskan tentang apakah biaya kuliah yang dikeluarkan itu sepadan dengan aktivitas kuliah daring yang diterima oleh mahasiswa. Sehingga kita laksasikan, bahkan salah satu saudara kita di PTMA juga sempat trending topik di Twitter, dan hampir setiap hari sekarang itu menjadi persoalan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Hampir setiap hari ada giliran yang diterima oleh PTMA. Ini adalah krisis yang harus kita hadapi dan kita lewati. Keluhan biaya kuliah dalam perspektif mahasiswa, tapi juga keluhan biaya kuliah dari perspektif penyelenggara. Ada kekhawatiran sekarang bagi penyelenggara pendidikan tinggi, di mana kemudian sumbangan dana pendidikan yang diterima itu tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, ini jadi persoalan tersendiri. Ini krisis. Kemudian keluhan daring. Saya kira hampir setiap media sosial kemudian bermunculan keluhan mahasiswa yang tidak puas dengan situasi ini. Sampai kapan kami harus berada seperti ini? Biaya yang dikeluarkan besar dan sebagainya. Di saat yang sama, perguruan tinggi menghadapi problem teknologi yang terbatas, sumber daya manusia terbatas,
keuangan yang terbatas. Ini jadi keluhan pembelajaran daring, di samping kemudian efektivitas dan efisiensi proses akademik dengan daring yang ini belum selesai ujung persoalannya. Bahkan dilanjutkan lagi nanti ketika situasi kita sudah masuk tahun akademik 2020-2021. Nah, lagi hal yang mengejutkan dahi sekarang adalah terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Tidak hanya dihadapi oleh swasta, tapi saya kira perguruan tinggi negeri juga mengambil kebijakan, kemarin kita mendengar, akan memundurkan tanggal pengumuman SBMPTN sampai tanggal 20 Agustus 2020. Saya kira ini juga adalah bagian dari problematika krisis yang menerpa pendidikan tinggi, yang salah satunya adalah membuat ketidakpastian. Apakah kita akan menerima mahasiswa baru atau tidak? Apakah kita mendapatkan mahasiswa baru atau tidak? Apakah kita kemudian lebih baik menunda penerimaan mahasiswa baru dan persoalan sebagainya. Persoalan lain adalah, apakah ada mahasiswa baru yang akan mendaftar di perguruan tinggi ketika situasi ini terus berlangsung, dan ini menjadi problem nyata, dan ini menjadi krisis bagi pendidikan tinggi, karena tidak ada kepastian. Gitu. Kemudian berikutnya adalah efektivitas layanan. Saya kira kita sudah tahu selama pandemi, kita bekerja di rumah, layanan online, mahasiswa tidak bisa ke kampus, berbagai layanan, apakah dia mau wisuda, apakah dia mau sidang, itu jadi problem. Dan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ini tidak bisa tidak menjadi bagian kerja dari PR yang harus diselesaikan. Nah, yang paling berat adalah keberlangsungan. Sampai kapan bencana ini akan berakhir, kita juga belum tahu. Dan sampai kapan perguruan tinggi akan bisa bertahan. Dan keberlanjutan ini juga tidak hanya terjadi pada perguruan tinggi, tapi saya kira bagi semua sektor ekonomi di Indonesia. Kita tidak tahu apakah uang kita cukup bertahan sampai akhir tahun, kalau seandainya situasi ini terus berlanjut. Ini krisis nyata yang dihadapi pendidikan tinggi. Nah, tentu Humas tidak dalam rangka menjadi penyelesai masalah dari semua ini, tetapi paling tidak Humas harus bisa menyampaikan kepada publik, baik eksternal dan internal, untuk internal mungkin bisa menjelaskan tentang apakah kita kemudian merasa yakin dan percaya diri menghadapi situasi ini. Saya kira itu menjadi penting. Dan apakah kami kemudian masih punya harapan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, dan kemudian publik yang di luar sana merasa yakin dengan kita sehingga bisa bergabung kepada perguruan tinggi kita. Begitu juga saya kira dengan sektor-sektor pendidikan ekonomi lainnya, saya kira. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh Humas dalam situasi pandemi ini, terutama bagi kita yang berada di perguruan tinggi dan juga bagi perusahaan? Pertama adalah, kita sudah tahu bahwa situasi ini situasi krisis. Maka kemudian salah satu dalam referensi pekerjaan Humas adalah salah satunya adalah mengelola komunikasi krisis. Karena itu Humas harus mengelola krisis ini, jangan sampai kemudian krisis yang terjadi di seluruh dunia dan memang sudah dihadapi dan terjadi di perguruan tinggi tidak dikelola dengan baik. Kemudian Humas harus berkomunikasi secara eksternal dengan publik di luar sana. Tetapi juga jangan lupa, di dalam perguruan tinggi ada ribuan, ada puluhan ribu bahkan mahasiswa, kemudian pegawai yang masih belum yakin juga apakah dia masih bisa bertahan dalam sebulan ke depan, dalam 2 bulan ke depan, apa yang sedang terjadi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah Humas itu harus update situasi. Jadi dalam kata lainnya, dalam media-media asing disebut news cycle-nya itu harus diikuti. News cycle itu adalah putaran berita terkait dengan, ini kan luar biasa. Guncangan-guncangan berita itu kan berganti setiap saat. Kadang-kadang ada isu sudah dapat obatnya, kadang-kadang belum lagi. Kadang-kadang ternyata begini, kadang-kadang ternyata begitu. Jadi news cycle-nya itu harus diikuti terus oleh Humas. Karena sedikit saja kemudian news cycle-nya itu terputus, maka Humas akan kehilangan pekerjaan di sana. Tetapi kita juga punya tantangan, saya kira, terutama bagi kami di perguruan tinggi. Tantangan kita adalah informasi yang berlimpah. Kami sudah berupaya, Humas kami sudah mulai bekerja menjelaskan tentang begini kebijakan kita tentang bekerja dari rumah, begini kebijakan kita tentang SPP, begini kebijakan kita tentang ini. Tetapi mahasiswa kan mengakses Twitter, media sosial, begitu dilihatnya ada perguruan tinggi lain begini, dia akan ikut. Begitu dilihatnya perguruan tinggi lain ada begini, dia ikut. Penjelasan kita kemudian akan dibandingkan. Ini satu problem. Jadi informasi berlimpah itu juga justru menciptakan disrupsi. Disinilah kemudian tantangan Humas, mengelola dan mengendalikan informasi yang berlimpah itu agar kemudian bisa terkontrol dan bisa diorganisir.
Bagaimana orang misalnya ditentukan apakah dia sudah bisa keluar dari karantina atau tidak, itu dirubah oleh WHO dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi di dunia pendidikan tinggi, tiba-tiba kemudian keluar aturan tentang panduan pendidikan di masa pandemi dan sebagainya. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam skala perguruan tinggi, tapi juga dalam wilayah kabupaten kota, penormalan baru dan sebagainya. Perubahan tiba-tiba ini jadi tantangan tersendiri bagi Humas. Nah, tantangan lain adalah faktor sosial, budaya, ekonomi masyarakat. Kita sudah bekerja keras, Humas sudah berperan dengan baik, tapi ada problem. Masyarakat tidak punya uang, masyarakat tidak mengakses teknologi, masyarakat tidak macam-macam alasannya. Ini juga menjadi problem, sehingga apa yang disampaikan oleh Humas kita juga tidak berarti banyak. Tapi yang terakhir adalah karena pandemi ini sudah berlangsung cukup panjang dan belum tahu akan sampai kapan berakhir, rata-rata Humas itu mulai kehabisan energi. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita terlalu lama mengeluarkan energi habis-habisan, tapi kemudian di ujung kita tidak bisa bertahan. Karena itu harus ada langkah-langkah yang bisa ini. Saya kira terakhir saya ingin tutup dengan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Pertama adalah harus ada perencanaan komunikasi krisis dalam situasi pandemi. Jadi planning komunikasi Humas yang lalu itu harus sudah mulai dirubah. Karena situasi kita yang sangat krisis, perencanaan juga harus diubah. Jadi dulu kita mau pasang baliho di dekat bandara, kita ubah sekarang. Apa manajemen krisisnya? Kemudian yang kedua adalah reputasi dalam situasi ini harus tetap dipertahankan. Bagian yang kita kerjakan hari ini, webinar dan sebagainya adalah bagian dari reputasi. Jangan gara-gara situasi pandemi kemudian perguruan tinggi itu tenggelam. Salah satu upaya untuk tidak tenggelam adalah webinar, itu bagian dari eksistensi yang harus dipertahankan. Itu reputasi. Penjelasan ke publik, penting sekali menjelaskan apa yang kita kerjakan sekarang dalam situasi seperti ini. Di sini Humas harus bekerja. Jangan sampai kemudian orang tidak datang ke kampus, tidak tahu apa-apa tentang kampusnya. Harus kita jelaskan, ini yang kita kerjakan selama anak-anak kami berada di kampung semua. Ini yang sudah kami antisipasi dan sebagainya. Penyesuaian target, ini harus dilakukan oleh Humas. Kalau dulu targetnya kita ingin dapat persepsi sekian, jumlah pendaftar sekian, ini harus kita rubah. Dan yang paling penting adalah adaptasi. Dengan adaptasi, saya kira, apakah itu normal baru atau tidak, Humas kemudian bisa bekerja. Jadi dengan adaptasi itulah kemudian orang bisa melihat apakah kemudian kita patuh terhadap situasi yang ada, patuh terhadap protokol kesehatan, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, dan juga yang paling penting, peran apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi ini. Itu adaptasi yang saya kira harus penting dilakukan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Rudi. Insight yang menarik yaitu kemampuan Humas untuk beradaptasi, bahwa kita jangan sampai tenggelam karena pandemi ini agar reputasi kita tetap terjaga. Selanjutnya dari Medan kita loncat ke Kota Malang, Kota Dingin Malang. Kepada yang terhormat Mas Himawan Sutanto, kami silahkan. Monggo Mas Him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bang Rudi, Mas Fajar, Mas Aswad, Mbak Diana, terima kasih. Saya kebetulan diberi tugas untuk bicara tentang relasi dengan media. Ini mungkin nanti bisa share dengan teman-teman yang lebih banyak di lapangan, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang mungkin karena perubahan pandemi seperti ini yang harus kita lakukan. Paling tidak kita melihat bagaimana bahwa ada tradisi-tradisi di bidang kehumasan yang harus kita rubah juga. Mengingat mau nggak mau humas kita itu berhubungan dengan proses politik lama yang itu tidak bisa kita lepas, dan itu menjadi sebuah akar yang bermasalah di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Humas Indonesia pada masa lalu tidak lepas dari proses bagaimana ketika proses Orde Baru itu menjaga demokrasi untuk agar mereka diterima di aspek global. Nah, salah satu yang menjadi catatan penting adalah ketika politik Orde Baru kemudian menjadikan Humas itu sebagai aspek formalitas demokrasi. Sehingga karena hanya sekedar aspek formalitas demokrasi, posisi Humas tidak lebih hanya sebagai sebuah tampilan semata yang muncul di struktur-struktur organisasi yang ada di organisasi apakah pemerintahan maupun swasta. Nah, perubahan itu mulai muncul ketika reformasi tahun 98, di mana ada format politik, format komunikasi yang berubah,
Sehingga pelan-pelan humas mengalami perubahan pada posisi yang lebih signifikan. Tetapi sampai hari ini masih kita lihat bahwa humas-humas masih dalam posisi pasif. Pasif dalam artian bahwa humas memposisikan bahwa kondisi yang terjadi hari ini itu, jadi kalau kita perhatikan banyak posisi-posisi humas, apalagi di pemerintahan, itu sekedar hanya menunggu informasi yang baru rame, baru kemudian muncul. Menunggu momen untuk kemudian dibuatkan rilis. Tapi tidak ada proses-proses aktif yang kemudian harus dikembangkan. Yang lebih parah lagi adalah dalam beberapa pengalaman kami melakukan supervisi di bidang humas, humas selalu dijebak dalam proses sekedar protokoler semata, tapi belum menjadi sebuah fungsi-fungsi yang sifatnya manajerial, kemudian memberikan konsultan terhadap pimpinan. Kemudian bahkan ada yang sekedar dia kemana-mana ngikut pimpinan untuk memberikan mencatat, kemudian setelah itu membuat rilis, walaupun tidak tahu apakah rilisnya itu kemudian dikirim sampai atau tidak. Kemudian yang terakhir tadi nyambung ke yang pertama adalah menjadi sebuah formalitas struktural yang ini menjadi sebenarnya problem bagi memang harus ada perubahan signifikan terhadap susunan struktural yang sekarang ini. Karena mau nggak mau, tadi disampaikan oleh Bang Rudi bahwa humas sekarang punya peran yang sangat penting dalam kondisi pandemi. Bahkan nanti ketika masuk ke dalam new normal, atau bahkan ketika nanti sudah ditemukan vaksin dan sebagainya, humas punya peran yang sangat penting. Bagaimana menjembatani informasi, komunikasi, bahkan pada posisi-posisi yang sangat aman sekalipun, itu humas juga tetap harus berperan. Artinya sifat pasif dan sebagainya harus kemudian diabaikan, kembali menjadi humas yang aktif, kemudian humas yang mampu memberikan jaminan informasi yang positif terhadap organisasi. Nah, tantangan humas yang ke depan adalah, yang kita lihat sekarang adalah perubahan pola komunikasi global. Sekarang informasi tidak hanya terjebak dalam nilai lokal saja, tetapi komunikasi juga sudah masuk ke aspek-aspek global. Informasi yang dari global, dari dunia luar yang masuk ke kita, itu cukup mempengaruhi bagaimana pola pikir, mindset daripada audien kita. Bagaimana orang kemudian terjebak dengan gaya hidup yang mungkin lebih global, lebih modern dibanding yang lainnya. Kemudian perubahan platform media, ini juga menjadi penting. Siapkah teman-teman humas, rekan-rekan humas dengan perubahan platform media ini? Karena dalam konteks sekarang misalnya, ketika mahasiswa atau kemudian teman-teman masuk dalam perubahan platform media ini, maka banyak skill yang kemudian dibutuhkan. Bukan sekedar hanya menulis dalam media, tapi bagaimana mengemas media itu menjadi lebih mudah difahami, mudah dikonsumsi dengan baik oleh audien. Kemudian perubahan pola ekonomi dan konsumsi audien. Beberapa waktu lalu misalnya, koran Kompas, kemudian beberapa koran yang lainnya mulai mengalami permasalahan dengan stuck atau mandeknya pembaca. Pembaca di koran, kemudian majalah mengalami penurunan, karena pembaca mereka rata-rata usianya di atas 35 tahun ke atas. Sementara usia muda, usia remaja, mereka tidak mau membaca koran maupun membaca majalah. Yang mereka baca sekarang lebih kepada media-media yang berbasis internet. Kemudian tantangan disrupsi informasi, tadi disampaikan Bang Rudi, termasuk bagaimana sekarang muncul informasi-informasi yang bisa seperti di cloning, kemudian dirubah sedikit dan menjadi persepsinya berubah. Nah, tantangan teman-teman humas adalah sekarang bagaimana membangun persepsi yang sesuai dengan harapan dari organisasi atau dari harapan dari yang muncul dari tujuan dari sebuah Muhammadiyah ini misalnya. Kemudian yang sering muncul sekarang adalah serangan hoax. Serangan ini sebenarnya tidak jauh-jauh saja, karena serangan ini kadang dibuat oleh kalangan internal sendiri, juga dibuat oleh kalangan lawan, dalam tanda petik, dalam hal ini mungkin orang lain kalau dalam konteks perguruan tinggi pasti ada hal seperti itu, dan itu sudah sering terjadi. Bahkan ini hanya sifatnya mungkin karena sifat ideologis semata. Nah, apa yang harus kita lakukan, yang perlu dibangun oleh humas dalam kondisi seperti ini? Mau nggak mau kita harus membangun empati. Karena dengan empati itu, maka mau tidak mau humas harus melakukan perubahan dalam artian mengedepankan empati, karena apa? Audien sekarang dalam kondisi ketakutan. Takut terhadap masalah, berbagai macam masalah ketakutan. Sehingga desain pesan, kemudian komunikasi terhadap audien juga harus berubah. Nah, apa yang menjadi ketakutan audien yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman humas adalah yang pertama,
ketakutan yang sifatnya personal, misalnya masalah kepastian diri, misalnya yang sudah bekerja, atau kalau kita kembali ke perguruan tinggi, apakah teman-teman mungkin mahasiswa, kenyamanan mahasiswa itu mengalami ketakutan juga, perkuliahannya seperti apa, apakah berlanjut atau tidak, kemudian orang tuanya, keluarganya, kemudian keuangan. Mau tidak mau sampai hari ini sudah mulai muncul beberapa chat, muncul beberapa pesan dari beberapa orang tua tentang masalah keuangan, karena aspek mungkin bisnisnya, aspek pekerjaannya mengalami masalah, itu menjadi sebuah ketakutan. Nah, di sini Humas juga menjadi penting mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Ada proses empati di situ. Juga tentang masalah kesehatan, bagaimana kesehatan juga penting jadi pertimbangan bahwa, oh ternyata Humas juga, misalnya perguruan tinggi ini atau lembaga ini juga concern terhadap masalah kesehatan. Lembaga-lembaga NGO seperti Muhammadiyah itu luar biasa sekarang mendapatkan tempat yang tingkat kepercayaan yang lumayan tinggi. Kalau Bapak Ibu buka di laporan tahunannya Edelman ini lembaga survei tingkat global yang sering melakukan riset tentang kepercayaan. Ada 3 lembaga yang tahun 2020 ini tingkat kepercayaannya tinggi. Yang pertama itu bisnis, paling tinggi, 32%. Yang kedua itu 17% government, kemudian NGO. NGO itu sekitar 12-13%. Artinya, kepercayaan masyarakat pada kondisi pandemi ini menjadi modal terhadap Muhammadiyah, terhadap kita, Muhammadiyah dengan amal usahanya untuk mengembangkan diri, untuk ikut apa istilahnya ya, mengembangkan dakwah Muhammadiyah sehingga lebih nanti berkembang dengan baik sekali. Nah, apa yang perlu dipersiapkan Humas untuk mempersiapkan, karena kasusnya di sini adalah berhubungan dengan media. Yang pertama adalah evaluasi program komunikasi yang selama ini berjalan. Kemudian lakukan pemetaan media yang potensial, kemudian pemetaan potensial pesan secara internal, kemudian pahami lagi karakter audiens internal, kemudian bangun jaringan yang kuat dari internal. Nah, kita mulai yang pertama. Kenapa evaluasi program komunikasi ini penting? Karena terus terang ketika sebelum pandemi mungkin program komunikasi yang berjalan biasa-biasa aja, nyaman-nyaman saja. Tapi setelah proses ini, mau tidak mau ada perubahan terhadap audiens internal maupun eksternal kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana evaluasi proses pengemasan pesan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa Humas sekarang harus lebih empati, maka proses pengemasan pesannya juga harus pesan-pesan yang sifatnya empatik terhadap audiens. Apakah itu rilis, apakah itu features, atau mungkin yang lainnya, maka proses penulisannya harus mengedepankan aspek-aspek empati terhadap publik. Karena mau nggak mau kita berhubungan dengan publik. Yang kedua, harus melakukan evaluasi lagi terhadap news value terhadap tokoh yang ada di dalam rilis itu atau features itu. Apakah tokoh yang ada di dalam news value mempunyai news value yang bagus atau tidak dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena mau tidak mau kita juga kadang masih membutuhkan tokoh, kita butuh istilahnya endorse dari tokoh untuk membangun image terhadap organisasi. Tetapi kalau kita salah memilih tokoh dalam menyampaikan ini, maka kita juga akan menjadi negatif campaign, menjadi bermasalah juga. Kemudian yang sering terjadi di kalangan humas adalah banyak kalangan humas yang membuat berita, tetapi kemudian tidak melakukan evaluasi terhadap news impact ke organisasi itu. Nyambung ke yang poin kedua, karena news impact ini nanti akan berhubungan dengan pemilihan tokoh atau pemilihan pesan yang mau disampaikan. Jangan sampai pesan yang disampaikan itu menjadi pesan yang negatif terhadap organisasi. Karena mau nggak mau, ketika kita berhubungan dengan Muhammadiyah, kita berhubungan dengan negara ini, kita berhubungan dengan berbagai macam, maka itu akan terhubung dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam organisasi. Nah, berhati-hatilah ketika memilih tokoh yang kemudian akan ditawarkan atau kemudian akan disampaikan kepada media. Karena media mau tidak mau mereka juga punya kepentingan bisnis, mereka juga kadang ada kepentingan ideologis yang menyertainya. Nah, yang berikutnya adalah lakukan evaluasi posisi organisasi di kalangan jurnalis. Bapak Ibu, teman-teman humas, mungkin nanti Bang Ribut bisa menambahkan,
penting bagi kalangan humas untuk melakukan semacam pertemuan dengan kalangan jurnalis atau mungkin dengan media atau media gathering. Karena untuk mengetahui sebenarnya posisi organisasi ini sejauh apa di kalangan mereka. Kalau kita tidak punya tempat yang menarik, di mana yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi media potensial. Pilih media lokal atau nasional, sesuaikan dengan target dari komunikasi Anda, tujuan komunikasi Anda. Banyak orang menghabiskan uang hampir ratusan juta untuk masuk ke media nasional, tetapi tidak punya impact. Banyak orang masuk ke media nasional, masuk ke misalnya ke MotoGP atau ke F1 hanya untuk sekedar gengsi, tapi kemudian impact terhadap organisasi tidak ada apa-apa. Atau masuk ke dalam sebuah acara yang sifatnya TV nasional misalnya, tapi impact-nya tidak apa-apa. Atau pemilih media konvensional atau elektronik, itu pilihan juga. Media konvensional siapa pembacanya, media elektronik siapa pembacanya, impact-nya seperti apa. Ataupun kalaupun beriklan, dipilih iklan mana yang paling potensial. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi tentang impact dari media ini, media potensial ini? Humas memang harus melakukan audit komunikasi terhadap audien. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan audit komunikasi terhadap audien, apakah itu audien internal atau audien eksternal. Cukup dengan menanyakan dari mana Anda mendapatkan informasi yang sederhana-sederhana saja yang bisa dijawab oleh media audiens, kemudian dari situ akan mendapatkan data, dan data itu menjadi informasi penting terhadap pengambilan keputusan terhadap mau pilih media mana yang cukup potensial untuk pengembangan image, citra, atau mungkin konsep yang mau dikembangkan. Cukupkah dengan satu media atau multi platform? Ini juga penting karena sering jadi pertanyaan, apakah cukup dengan bayar koran yang mungkin katakanlah 5 juta atau dengan media internet yang seperti ini? Kita harus mengetahui bagaimana pola konsumsi yang ada di kalangan audien. Karena kalau target Anda adalah remaja, maka pembacaan pertama dari remaja bukan lagi koran, bukan lagi majalah, tetapi mulai bergeser ke media-media yang sifatnya internet. Nah, internet pun ada pilihan baru lagi. Apakah yang sifatnya news, atau mereka hiburan, atau di posisi channel kayak seperti YouTube yang berbagi, video berbagi, maka disitulah kreativitas humas akan dikembangkan. Jadi Anda bisa memilih mana yang menurut Anda paling potensial, mana yang menurut Anda paling baik. Apakah dengan YouTube kita bisa memberikan informasi yang maksimal? Kalau memang itu maksimal, ya bisa dikembangkan. Ataukah kita cukup dengan informasi yang dari website saja ditambah video? Nah, itu pertimbangan pada masing-masing organisasi bisa berbeda-beda, karena kondisinya bisa jadi sangat berbeda. Ini ada beberapa pedoman yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, yang ini mungkin menjadi aspek-aspek etis yang ketika berhubungan dengan media. Yang pertama adalah kita berkomunikasi, humas berkomunikasi itu dari sudut pandang publik, bukan organisasi. Jadi bagaimana tadi saya kembali kepada aspek etis, itu menjadi penting untuk hari ini dalam memposisikan bahwa humas itu bukan lagi mewakili suara dari organisasi, tapi bagaimana itu juga menjadi suara dari publik. Ketika hari ini publik mengalami proses permasalahan dengan pandemi, dengan efek domino dari pandemi dan sebagainya, maka humas harus mengetahui itu. Karena dengan begitu humas akan muncul semacam advokasi dari humas. Dari aspek advokasi itu nanti pelan-pelan akan muncul semacam awareness, kesadaran terhadap publik, oh ternyata organisasi ini punya concern, punya perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh publik. Berikutnya adalah buatlah pesan berita yang mudah digunakan, yang mudah dibaca. Jadi jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang, simple. Kalau bahasanya itu buat itu sederhana, simple, tapi mudah difahami. Yang berikutnya, hindari off the record. Ini yang terjadi adalah Bapak Ibu sering mengalami ini mau disampaikan atau tidak, karena ini berhubungan dengan off the record. Kenapa ini menghindari off the record? Biasanya jurnalis akan mencari informasi lain atau informasi yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda, yang itu akan membuat sebuah informasi atau fakta yang sebenarnya itu A bisa berubah menjadi B, C, atau D. Karena apa? Karena kita terlalu banyak off the record.
Jadi bisa saja kita sampaikan bahwa mulailah dengan fakta aja, tapi bukan dengan asumsi-asumsi yang akhirnya membuat itu menjadi off the record itu. Kemudian apabila Bapak Ibu bertemu dengan jurnalis biasanya tentang suatu kasus, hindari berdebat. Karena biasanya kalau sudah jurnalis itu berdebat, maka dia bisa jadi akan mencari informasi lain. Oh, ini kok berdebat? Ada proses defensif di situ, maka biasanya jurnalis akan mencari dari informasi lain. Dan ini tidak baik untuk sebuah organisasi. Karena ini akan menjadikan isu itu berkembang menjadi tidak maksimal. Kemudian, hindari bahasa yang ambigu, clickbait, atau menyinggung perasaan. Mungkin kalau sebagai seorang jurnalis, clickbait menjadi penting, tetapi kalau untuk orang humas, profesi humas, maka hindari hal yang sifatnya ambigu atau itu menyinggung perasaan. Clickbait ini mungkin untuk mencari viewers, tapi kalau humas kan memberikan informasi yang sesungguhnya, yang sebaik-baiknya. Kemudian sampaikan kebenaran, walaupun itu kadang memang menyakitkan. Ketika terjadi sebuah proses permasalahan di sebuah organisasi, maka sampaikan saja yang sejujurnya. Tetapi dikemas dengan bahasa yang mungkin Bapak Ibu lebih paham bagaimana, tetapi walaupun itu kadang membuat kita menjadi kecewa dan sebagainya, tetapi daripada wartawan atau jurnalis nanti mencari informasi yang lain, maka sebaiknya kita sampaikan yang sejujurnya. Misalnya dengan model informasi yang in-depth dan sebagainya, jurnalis bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih bagus daripada apa yang kita sampaikan tentang itu. Jadi jangan ditutup, tetapi bagaimana kita sampaikan kebenaran itu secara proporsional. Jadi tidak semuanya. Kemudian yang terakhir, mohon tidak menjawab istilahnya secara asal-asalan. Karena setiap jawaban itu nanti bisa bisa menjadi sudut pandang berita yang menarik juga, atau bisa menjadi sebuah headline. Jadi cara menjawab kita, cara menyampaikan kita gunakan bahasa yang standar saja, yang sesuai dengan bahasa-bahasa yang muncul, atau mungkin sebagai standar dari kalangan humas secara etis. Demikian Mas Jun, terima kasih. Sami-sami Mas Himawan. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Mas Himawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa insight-nya, to the point, dan sangat praktikal. Saya yakin sangat berguna buat Bapak Ibu. Saya lihat di menu partisipan banyak dari Bapak Ibu yang latar belakangnya adalah pejabat humas baik di kampus maupun amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit dan bahkan dari teman-teman dari Perhumas juga. Terima kasih sudah ikut dalam webinar siang kali ini. Nah, selanjutnya kita akan bergeser kepada Mbak Twediana Budiapsari, PhD. Beliau adalah Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lama menjabat sebagai Kepala Biro Humas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum beliau melanjutkan S3-nya. Monggo Mbak, silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yun dan Bapak-Bapak, ya. Ini saya baru share screen. Nah, sip. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi. Terus terang udah agak lama ya, nggak buka buku humas. Meskipun sekarang masih bantu humas juga di MDMC ya, tapi mungkin secara teknis teori-teori gitu sudah lama tidak berkecimpung sejak sekolah. Tapi insya Allah masih ingat karena ada beberapa, sampai sekarang juga saya masih membantu khususnya bikin news release ya. Tadi menyambung aja dari materi Mas Himawan terkait dengan bagaimana membangun hubungan dengan media gitu ya. Memang membangun hubungan dengan media itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah ya. Jadi kalau mau dibilang susah juga nggak terlalu susah. Tapi kalau buat gampang nanti jangan-jangan kita jadi salah ngomong, kemudian jadi blunder gitu ya, akhirnya nggak karu-karuan lagi gitu kan. Makanya memang antara gampang dan susah.
Oke, langsung saja ya. Tema yang diberikan oleh panitia adalah tentang strategi news release. Ini adalah salah satu bentuk hubungan dengan media ya. Bagaimana kita merilis kegiatan-kegiatan yang ada di institusi. Tadi di awal Pak Rudi sudah menyampaikan tentang bagaimana tantangan pandemik yang luar biasa ini, dan kemudian Pak Mas Himawan sudah menyampaikan tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan media. Mungkin ini langsung prakteknya ya. Ya, baik. Nah, sebenarnya apa sih tantangan kita ya, terutama dalam membuat siaran pers ya. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, siaran pers itu kan adalah salah satu tadi bentuk dari media relation, yaitu kita menyuarakan atau membuat news ya, atau membuat cerita, membuat berita tentang apa yang terjadi dalam perusahaan kita atau institusi kita. Nah, siaran pers ini menjadi penting ya, karena dari situlah sebenarnya kita menceritakan ya, atau kita membuka diri gitu ya, salah satu jendela kepada publik, yaitu melalui siaran pers ya, atau berita yang kita buat. Nah, tantangan kita ya, pertama, siaran pers itu kenapa jadi penting, karena sebenarnya dia adalah alat branding kredibilitas perusahaan atau institusi. Kalau institusi kita ada humas tapi nggak pernah bikin siaran pers, saya yakin brandingnya masih lemah banget. Nobody knows gitu, nggak ada yang tahu sebenarnya di kampus itu atau di rumah sakit itu tuh lagi ada kegiatan apa di dalamnya gitu ya. Memang ini akan menjadi tantangan kalau buat satu institusi yang belum biasa terbuka ya, belum biasa terbuka. Jadi memang apa sih yang mau diberitain dari satu rumah sakit, kan kegiatannya cuma itu aja misalnya gitu ya. Cuman ada poliklinik, cuman ada dokter, cuma ada, kayaknya sudah rutinitas yang tidak menarik. Nah, akhirnya kita tidak membuat berita gitu ya, tidak mungkin bikin. Nah, kalau sudah begitu kemudian branding kita bagaimana gitu kan, akhirnya seperti apa ya, ditelan bumi gitu. Padahal sekarang kita sudah masuk kepada, tadi sudah ada new platform ya, platform baru gitu. Platform baru yaitu melalui media sosial yang tidak lagi pakai media yang mainstreaming. Kemudian yang kedua ya, jika siaran persnya efektif, itu bisa meningkatkan engagement dari masyarakat ya. Jadi tiap hari ada berita misalnya seperti itu ya, atau paling kan 2 hari sekali lah ya berita kita muncul di koran, keluar di berita di di media online, media-media online yang ada di sekitar kita misalnya, itu juga sudah akan meningkatkan engagement, sehingga nanti masyarakat akan tahu gitu ya apa yang sebenarnya sedang terjadi dialami oleh satu institusi. Nah, kalau engagement dari masyarakat itu sudah muncul ya, itu juga akan menaikkan interest jurnalis terhadap aktivitas dari perusahaan atau institusi. Ya, contohnya itu tadi yang sudah disinggung tadi oleh Pak Rudi, misalnya dalam era pandemik ini sebenarnya kampus kita ngapain aja sih gitu ya. Yang kemudian tentu saja membawa interest kepada kepedulian. Tadi kan empati harus dibangun gitu ya. Kita sudah melakukan apa nih terkait dengan kepedulian? Memang betul ya teman-teman sekalian, kalau zaman dulu itu kan kebaikan itu takut riak ya, harusnya disimpan aja gitu. Tapi dalam logika PR nggak boleh kayak gitu ya, kita nanti nggak ada yang tahu gitu ya. Oke deh, baik mah. Kalau misalnya buat diri pribadi sedekah ya nggak usah dikasih tahu ya, tapi kalau ini perusahaan tentu saja kita harus memberitahu untuk membentuk branding perusahaan kita. Ya. Nah, tantangan berikutnya adalah sosmed ya. Sosmed sekarang berkembang sangat cepat, feedbacknya langsung, netizen banyak gitu kan. Sehingga riskan ya, sebenarnya riskan bagi pencitraan institusi. Apalagi tadi Pak Imam sudah mengatakan kita salah ngomong, wah udah hancur tuh. Bisa balik itu ya nanti ya. Beberapa waktu lalu misalnya saya baca UNS nggak boleh ya nyebut branding ya Mas. Pak rektornya, sebuah contoh kasus boleh. Oke, Pak rektornya kalau nggak salah kan bikin siaran pers gitu ya, bahwa akan daring semua. Kemudian langsung dari mahasiswanya itu bikin komen feedback balik, bohong, buktinya nggak ada ini, nggak ada itu, apalah, pokoknya komplain semua itu ya. Yang ya kalau menurut saya itu humasnya mungkin kurang
kurang reaktif gitu ya, kalau sehingga dari yang kecil menjadi besar ini kemudian emang kalau udah masuk di sosmed amat sangat susah gitu ya, sangat susah untuk bisa dibendung lagi. Nah, bagaimana caranya itu menjadi tantangan, sehingga adanya sosmed ini kita seperti ada di ujung tanduk terus ya harian, tiap hari itu apapun bisa terjadi gitu ya, dan itu kalau sudah viral wah udah capek ya, kita nanti akan menghambatnya seperti apa gitu. Nah, oleh sebab itu tentu saja kita harus pastikan dulu sebelum bikin siaran pers, memang kerja humas, kerja institusi itu harus beres dulu. Kita nggak mungkin bikin pencitraan yang bagus kalau di dalamnya jelek, gitu kan. Kita harus membuat berita yang menyenangkan, tapi di dalamnya orang pada nggak senang. Itu susah sekarang. Karyawan bisa ngomong, ya, mahasiswa bisa komplain, bohong, ya, itu bisa beres selesai itu kalau udah kayak gitu kan. Makanya memang ini menjadi satu tantangan yang luar biasa, apalagi dengan platform baru yaitu sosmed. Ya, tadi pagi saya mencoba ya membuka-buka, ada report menarik ya dari Onclusive report news release ya. Ini dia menjadi benchmark, ini dilakukan di Amerika dan dirilis Desember 2019. Mungkin Bapak sudah perso ya. Jadi dari data itu ya mereka mencoba menghitung sekitar 17 ribuan news release itu yang ada di Amerika. Mereka melihat ya bahwa ternyata press release itu paling sering dimuat media ya. Media ini yang dimaksud adalah media massa ya, media massa baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk online ya. Itu keluarnya hari Selasa dan Jumat gitu. Hari Selasa itu biasanya rilis umum tentang kegiatan institusi dalam pekan tersebut. Kita institusi kirim rilisnya hari Senin misalnya, Senin sore atau Selasa pagi ya. Kalau Senin kan biasanya kita masih koordinasi nih ya, seminggu ini kita mau kerjain apa bla bla bla, kemudian kita rilis di hari Senin sore atau Selasa pagi misalnya seperti itu. Dan kemudian di hari Jumat itu juga adalah rilis pilihan. Jadi rilis pilihan itu adalah resume kegiatan dalam sepekan. Jadi dari Senin sampai hari Jumat itu ada kegiatan apa sih yang paling menarik, yang paling bisa kita angkat gitu ya, menjadi satu isu yang menarik buat publik itu. Nah, jangan lupa ini disebut ya, dipilih frame yang kuat untuk pencitraan perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, kita kalau bikin rilis itu beda dengan bikin berita biasa ya, straight news. Kalau straight news sih memang 5W1H betul. Rilis pun juga harus 5W1H, tapi kita harus tahu ada penonjolan-penonjolan atau framing yang membuat yang membuat memang institusi kita tuh bagus gitu ya. Ya mau nggak mau ya memang harus kayak gitu. Jadi harus agak sombong dikit gitu kalau bikin rilis ya, rilis dari media kita. Nah, kemudian hasil dari Onclusive report ini juga sosmed engagement ya. Jadi engagement ini dari data ini mungkin bisa dilihat ya, dari ini saya petik ya, saya screenshot dari laporannya Onclusive report, mungkin bisa nanti di googling. Ternyata sosmed engagement itu yang tinggi angkanya itu pagi, jam 7 sampai 8 pagi, mencapai angka tertinggi setiap hari. Kemudian setelah itu sore. Ya, mungkin asumsinya adalah pagi itu sebelum orang-orang berkegiatan ya, udah bangun pagi, udah mandi, misalnya udah mau berangkat ke kantor. Tentu saja ini karena sebelum COVID ya, karena kan rilis penelitian ini yang dilakukan sepanjang tahun 2019. Tapi mungkin kalau sekarang karena rebahan terus, nggak tahu nih jam news release sosmed engagement-nya pindah nggak gitu ya. Nah, kemudian juga sore, jam 3 sore, ini mungkin udah pulang kantor gitu ya, kita asumsikan orang udah di jalan, mau pulang, udah istirahat, kemudian mereka buka-buka sosmednya. Nah, namun demikian ya, rata-rata akses ya, engagement terbesar itu ternyata ada di sore hari, di jam 1, 5, dan 7 malam, serta memberi efek besar pada weekend. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita mau posting rilis berita besar yang pengen kita goes viral, itu baiknya mungkin di weekend, Jumat. Gitu. Karena masih ada Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, yang orang itu kan lebih banyak waktunya untuk membuka sosmed gitu, sehingga mungkin berita-berita kita gitu ya, posting-postingan kita itu akan lebih banyak dibaca orang ya dalam
waktu weekend. Baik, nah ini juga masih saran ya dari penelitian ini tadi, yaitu optimalkan engagement ya di dalam sosmed. Nah, distribusi news itu ya menurut penelitian ini meningkat ketika dia didistribusikan secara nasional. Ya, didistribusikan secara global gitu, sehingga dia akan meningkat 20% penyebarannya dibanding kalau kita menyebarkan secara lokal. Maksudnya begini, kalau kita melakukan sharing news release itu media lokal iya, betul kita nggak boleh tinggalkan ya. Misalnya kalau kita lagi ada, kalau saya nih di Jogja ya tentu saja media lokal seperti KR ya, Tribun Jogja, misalnya Radar Jogja itu nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau kita ingin going global gitu ya, engagement-nya meningkat ya tentu saja kita nggak boleh tinggalkan Kompas, Republika, Metro misalnya ya, media-media yang ada di tingkat nasional. Kemudian variasinya, nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Mas Himawan terkait dengan skill tim dari humas kita. Karena variasi news release itu sekarang tidak cuma dalam bentuk berita gitu ya, tapi juga harus dalam bentuk multimedia. Sekarang platform multimedia luar biasa banyak ya. Tadi sudah disinggung ada YouTube atau Instagram itu kan juga ada TV-nya gitu kan. Berarti kan kita harus bisa bikin short video yang bisa masuk dalam Instagram misalnya. Sekarang rekaman suara pun sudah bisa jadi podcast ya, luar biasa sekarang kan podcast trackingnya naik banget gitu ya. Berarti kita sebagai humas juga harus bisa memanfaatkan platform-platform itu menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita men-sharing kegiatan-kegiatan dari kehumasan universitas institusi kita. Nah, apa yang harus dilakukan tentu saja ya. Yang pertama, kita membuat siaran pers sesuai aturan. Ini sudah standar ya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana caranya bikin siaran pers ya. Tetap harus ada news values-nya, piramida terbalik, 5W1H itu sudah standar pasti. Itu harus ada. Kemudian setelah membuat, jangan lupa tidak cuma berita. Tadi saya sudah sebut kita harus bisa framing ya, harus menulis berita yang nendang. Nah ini bisa nulis berita nendang itu memang perlu insight, perlu intuisi, atau juga kita mungkin perlu lirik-lirik dikit lah dengan kompetitor kita. Mereka sudah bikin apa, kita bikin apa. Jangan kalau bisa jangan bikin kegiatan atau jangan menulis rilis yang mirip dengan sana. Misalnya kalau rumah sakit misalnya, rumah sakit kompetitor sudah bikin rapid test dengan harga murah. Nah, kemudian kita yang rumah sakit dari PKU bikin rilis besoknya, kita bikin rapid test dan harga yang lebih murah. Nah, itu akhirnya kita nggak akan selesai kejar-kejaran begitu. Alangkah baiknya ya kreativitas, memang ya kita harus bisa membuat kreativitas yang beragam ya untuk orang itu mulai berpikir. Tadi Pak Rudi tadi sempat menyampaikan akhirnya karena ada platform baru ini orang akan membandingkan. Nah, jangan sampai institusi kita itu menjadi institusi yang selalu dibandingkan sama yang lain. Tapi maksudnya gini, kok sana udah gini sini belum sih? Kok sana udah gitu kini belum sih? Capek kita. Karena kita harus mengikuti apa yang sudah dilakukan orang lain. Tapi kalau bisa kita harus jadi leader atau kita harus membuat satu kegiatan-kegiatan yang orang lain belum bikin gitu ya. Contohnya tuh apa yang dikerjain Mas Jun kemarin tuh apa Mas? Bikin jurnal mahasiswa. Wah, jurnal mahasiswa ya. Itu kan nggak ada itu sebelumnya gitu kan. Nah, itu padahal dosennya aja bikin jurnal belum karuan bener, ini mahasiswa udah disuruh bikin jurnal. Tapi adalah itu potensi viral itu, karena apa? Nendang gitu. Nggak biasa berita yang kayak gitu, seperti itu ya. Nah, gimana caranya tadi? Mengetahui isu yang sedang berkembang. Ya, tadi isunya apa sih yang sekarang berkembang ya terkait dengan COVID, pandemi yang ini, misalnya apa yang sedang berkembang. Kemudian dikaitkan dengan kebutuhan audiens perusahaan ya. Kalau misalnya kampus ya kan audiensnya
mahasiswa, calon mahasiswa. Tadi memang betul ada isu mahasiswa baru menjadi satu masalah krisis yang menjadi pertimbangan kita misalnya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa melihat dengan cara insight mereka gitu ya, calon audiens kita yang kira-kira butuh apa sih dari perusahaan kita, institusi kita gitu ya. Nah, melihat apa yang dilakukan kompetitor, ini juga penting ya. Kompetitor tuh udah ngerjain apa, kita harus ngerjain apa. Kita nggak bisa, udah biarin lah gitu, nggak bisa. Karena sekarang betul tadi sosmed itu udah kemana-mana gitu kan, orang akan melihat apa yang sudah terjadi. Nah, yang berikutnya adalah membuat judul yang menarik. Bikin rilis itu nggak boleh flat. Ya, nggak boleh flat itu misalnya UMY selenggarakan rapid test bagi karyawan. Nah, itu kalau menurut saya flat, biasa aja gitu ya. Tapi misalnya judulnya dari begini, bukan isinya sama, bukan UMY menyelenggarakan rapid test bagi karyawan, tapi untuk kesehatan bersama gitu ya, atau dalam rangka menjaga kesehatan. Nah, UMY selenggarakan rapid test atau apa? Semua mahasiswa yang baru datang dari luar diwajibkan rapid test gratis dan seterusnya. Jadi atau hal-hal yang menarik gitu ya yang harus kita sampaikan dulu. Nah, berikutnya ini teamwork yang solid ya, teamwork yang solid. Satu, kita tidak akan bisa membuat news release kalau teamworknya nggak solid. Kenapa? Karena bikin news release itu harus dalam kepala semua timnya itu kan harus satu tujuan, yaitu kita bagaimana membranding perusahaan ini dengan berita-berita yang positif, yang baik, seperti itu. Nah, tim dari news release sekarang tidak hanya tim jurnalistik yang bisa menulis berita saja, tapi juga harus ada tim produksi multimedianya. Gitu, tim produksi multimedianya, bikin video, bikin podcast tadi ya. Kemudian ada tim editor. Tim editor ini menjadi penting karena tadi bagaimana dia bisa mengangkat satu berita itu dengan framing dan judul-judul yang menarik. Kemudian pilih media distribusi siaran pers yang berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, memang idealnya kita semua sudah punya networking dengan wartawan yang sangat bagus ya. Jadi berhubungan sama wartawan itu, kalau pengalaman saya dulu masih di Humas UMY, itu tidak hanya ketika kita ngirim rilis atau kita ngundang preskon ya, tapi interaksi harian itu perlu gitu. Jadi seperti ya udah kayak teman aja deh gitu ya, sehingga udah saling mengenal as a friend, sebagai teman yang akrab seperti itu. Nah, perlu juga difahami ya, jangan posting siaran pers di sosmed sebelum muncul di media mainstream. Jadi kita perlu tahu bahwa media mainstream itu juga perlu berita eksklusif. Jadi kalau kita bikin satu rilis, misalnya Pak Rektor apa gitu ya, mau memberikan sekian M bantuan pada mahasiswa baru misalnya, itu berita bagus, tapi ketika kita bikin rilis juga pada waktu bersamaan kita naikkan ke web dan kita naikkan ke media sosial kita, itu kemudian berita itu udah menjadi tidak eksklusif lagi. Bisa dijamin nanti kampus media massa yang menerima rilisnya sudah tidak terlalu untuk ngangkat. Gimana caranya? Ya kita tunggu sampai naik ke situs-situs media massa yang kita kirimi siaran pers ini, kemudian di repost, jangan lupa di repost ya, disebarkan di sosmed ya, apalagi berjejaring gitu ya setelah berita muncul di mainstream. Nah, membuat sosmed berjejaring ini jadi penting ya untuk meningkatkan engagement juga seperti itu. Jadi kalau misalnya di institusi ya kita minta semua karyawan untuk repost misalnya, itu kan juga akan tinggi engagement-nya. Demikian juga misalnya kalau mahasiswa, dosen dan seterusnya itu akan jadi banyak. Nah, ini tadi yang terakhir adalah menjalin hubungan harmonis dengan wartawan. Sehingga nanti teman-teman sekalian ketika kita ada mungkin satu atau dua karyawan atau pejabat dari institusi kita salah ngomong misalnya, dengan hubungan yang harmonis ini wartawan itu pasti akan konfirmasi dulu ke Humas. Mbak, benar nggak sih Mbak, katanya Pak Rektor ngomong kayak gini, nah kayak gitu. Jadi mereka pasti akan keep their hold dulu sebelum mereka rilis. Sepertinya cukup itu aja Mas Jun, materi saya. Siap, terima kasih sekali Mbak Dina. Bapak Ibu sangat banyak insight dari Mbak Dina yang bisa langsung kita terapkan dalam kegiatan
praktikal PR di institusi kita masing-masing. Sekali lagi, materi akan diupload di website MCCC, yaitu di covid19.muhammadiyah.id. Selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Aswad Iska. Beliau adalah Ketua BPC Perhumas Daerah Istimewa Yogyakarta, sehari-hari mengampu di Public Relation Program Studi Ilmu Komunikasi Untas Muhammadiyah Yogyakarta. Monggo Mas Aswad, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore juga untuk Mbak Dina, juga untuk Bang Rudi dan juga Mas Cindy Malang, dan juga pada seluruh teman-teman semuanya yang ada di mulai dari ujung Mas, barat. Oh, sip, videonya udah muncul. Oke, yuk lanjut. Oke. Semua teman-teman yang ada di yang tergabung dalam TikTok hari ini, kita banyak berdiskusi nanti. Saya kebetulan diminta untuk menyampaikan atau untuk sharing lah. Ini bukan ajang untuk menggurui, tapi saya cuma akan sharing beberapa hal yang memang saya mungkin bisa share kepada teman-teman semua terkait dengan reputasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Him, kemudian oleh Mbak Dina, dan juga oleh Bang Rudi bahwa semua aspek atau semua level di dalam organisasi itu tidak ada yang tidak terkena persoalan COVID-19 ini. Semuanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Bahkan ya, yang membedakan hanya tingkat keparahannya aja sebenarnya. Nah, lalu bagaimana dengan reputasinya? Orang mesti akan bilang, wah ini situasi kayak gini, masihkah kita harus mempertimbangkan reputasi? Padahal untuk makan aja, jadi dalam tanda kutip untuk makan itu sudah kembang kepis, atau mungkin kalau diibaratkan tidak lagi puasanya Senin Kamis, mungkin malah puasa Daud, puasa sekarang besok buka puasa lagi, seperti itu. Artinya orang banyak yang mencoba untuk mengatur strateginya untuk bertahan hidup. Survival itu menjadi hal yang utama. Nah, tapi kalau kita bicara masalah tadi Mbak Dina bilang masalah branding, itu kita nggak bisa lagi bicara bahwa harus stop sampai di sini. Nah, kegiatan-kegiatan apapun di situ nanti yang dikemas oleh humas atau apapun yang bernuansa kehumasan itu harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan mungkin lebih kreatif lagi. Nah, saya buka dulu share-nya. Oke, sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah kelihatan. Oke, baik. Saya akan mengawali dari sini. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata bukan hanya persoalan di lembaga pendidikan seperti yang bernaung di dalam AUM, Amal Usaha Muhammadiyah. Semua hal di sini. Kalau Bapak dan Ibu lihat di situ, rekan-rekan semuanya lihat, ini bukan promosi bank ya, tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini perbankan pun juga mengalami kondisi yang sama-sama berat. Apa beratnya di situ? Bagi perbankan, kreditnya semuanya di situ, nggak ada yang nggak macet. Jadi kalau toh ada yang bisa running itu dalam skala yang sangat-sangat kecil. Rata-rata bahkan mungkin hampir bisa dikatakan hampir sebagian besar perbankan itu melakukan restrukturisasi terhadap kreditnya. Artinya apa? Artinya permodalan itu menjadi sebuah sebuah kendala di situ. Kalau Bapak dan Ibu cermati di pemberitaan-pemberitaan terakhir dengan adanya berita dari OJK yang merilis beberapa bank yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak terlalu mengenakan, nah itu kan menjadi sebuah persoalan di situ. Bayangkan sekarang kalau di gambar ini misalkan dari semua bank yang ada, itu nasabahnya melakukan penarikan, entah alasannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau apapun, ataupun karena panik di situ. Nah, lihat sekarang kalau panik, terjadinya rush atau penarikan dalam jumlah yang besar terhadap aset yang ada bisa melalui ATM, melalui teller, dan sebagainya, itu pasti akan menyulitkan perbankan. Nah, perbankan bermainnya di mana? Perbankan itu kan bermain bisnisnya pada bisnis kepercayaan, trust di situ. Nah,
gimana Humas bisa membangun trust dalam situasi seperti ini di dalam dunia perbankan. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa oh ternyata semua aspek ini terkena. Aspek ekonomi, nanti aspek masuk di dalam perusahaan-perusahaan kategori consumer good, food and beverage dan sebagainya, itu semuanya terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Ini reputasi perbankan dipertaruhkan. Kalau satu nanti mengalami persoalan, yang lain juga deg-degan itu Bapak Ibu. Wah, jangan-jangan nanti mereka akan ngambil di tempat kita juga. Misalnya, kalau Bank A mengalami persoalan, kemudian dia akan berpikir, Pak, bank kita gimana ya? Gimana kita membangun reputasinya agar mereka terpercaya? Kepercayaan dari mana? Yang paling gampang kepercayaan perbankan itu adalah ketika banyak nasabah, banyak orang itu kemudian secara secara gamblang, secara cepat itu mampu menginvestkan dananya atau memberikan dananya melalui rekening-rekening yang diperbankan. Nah, ini dari sisi perbankan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga lihat ini. Rolex ini sebuah sebuah brand yang ternama juga. Begitu Bapak dan Ibu melihat di sini ada tulisan Rolex dengan logo yang khas seperti mahkota itu, orang sudah punya referensi, oh ini sebuah jam tangan yang memang dia punya kualitas yang sangat bagus di situ. Harga otomatis harga akan mengikuti. Kita tidak bicara pada harga yang, tetapi reputasi sebagai merek jam tangan yang memiliki kualitas bagus itu sudah diyakini. Jadi sudah diyakini betul dan sudah dipercaya bahwa kalau mau bagus ya menggunakan Rolex. Lihat bagaimana sekelas Rolex pun mereka juga mencoba membangun reputasinya sampai dengan, kalau Bapak Ibu mungkin penggemar 007 misalkan, James Bond, itu hampir di sebagian besar tayangannya itu jam tangan yang dipakai, hampir sebagian besar itu menggunakan Rolex. Coba perhatikan. Jadi mereka berupaya membangun reputasi itu secara reputasi bahwa kami adalah produk yang berkelas. Dari mana? Ya dari situ, tayangan-tayangan, dan sebagainya. Oke, ini ilustrasi yang ketiga, kita beralih ke negara. Negara itu kalau sebagai sebuah lembaga atau sebagai sebuah organisasi, itu pun juga bermain dengan reputasi. Beberapa waktu yang lalu, itu sudah dikeluarkan daftar negara-negara yang bereputasi baik. Nah, dari mana reputasi baik sebuah negara itu diukur? Banyak aspek di situ. Mulai dari kemudahan investasi, kemudian peraturan, kemudian penegakan hukum, dan lain sebagainya. Nah, di sini Indonesia termasuk negara yang reputasinya itu sudah baik. Bayangkan sekarang, kalau reputasinya sudah baik, kemudian ada yang ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang tidak percaya lagi. Para investor kemudian menarik dananya. Mata uang US dollar kemudian harganya melambung karena banyak yang ditarik kembali ke negara asalnya misalnya. Nah, ini kan berkaitan dengan reputasi. Investasi nggak jalan dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau Bapak dan Ibu melihat, tinggal dianalogikan aja. Kalau ini nanti berkaitan dengan lembaga-lembaga atau tempat atau kantor dari Bapak Ibu yang biasa bekerja selama ini di Amal Usaha Muhammadiyah ataupun dimanapun juga. Nah, ini hal yang saya kira ada hal yang menarik di sini, bahwa reputasi ternyata akhirnya begitu reputasi baik, investasi masuk kok saat itu. Nah, tergantung nanti kalau Bapak Ibu di lembaga pendidikan tinggi ataupun di lembaga pendidikan menengah di AUM, tinggal membangun bagaimana reputasinya. Mulai misalkan dari guru-gurunya, pengajarnya, kemudian penerapan kurikulumnya, laboratoriumnya, atau mungkin yang lainnya di situ. Nah, itu beberapa hal yang mungkin akan terkait langsung dengan reputasi, atau bahkan mungkin sampai dengan lulusannya. Nah, lulusannya itu seperti apa? Banyak diserap oleh dunia kerjakah atau diserap oleh lembaga lain yang lebih tinggi, misalkan di situ. Kalau lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi diserap di lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peringkat yang bagus misalkan. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mencoba mengelola,
membangun reputasi itu agar orang menjadi percaya. Intinya adalah membuat orang itu percaya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina, bahwa bagian dari citra sebenarnya. Kalau citranya bagus, kemudian menimbulkan reputasi yang bagus, otomatis kok orang itu akan datang dengan sendirinya ke kita. Nah, ini menjadi sebuah challenge sebenarnya. Jadi sebuah tantangan bagi kita, bagi teman-teman semuanya di Amal Usaha Muhammadiyah untuk mencoba membangun reputasi yang bagus itu. Nggak bisa tadi yang disampaikan oleh Pak Dina, nggak bisa kita hanya sembunyi-sembunyi dalam pengertian ini riak, bukan ya. Saya kira ini bukan persoalan riak dan tidak riak, justru malah ini persoalannya kalau Humas nanti mencoba membranding, membangun reputasi dengan segala macam aspek atau segala macam program yang ada, itu justru bagian dari ibadah untuk menunjukkan bahwa kita itu mampu, umat Islam itu mampu, dan Muhammadiyah mengambil peran di situ. Sehingga orang menjadi yakin, karena di luar itu juga masih ada persepsi, masih ada penilaian bahwa Muhammadiyah itu apa sih? Oh, Muhammadiyah itu yang punya PKU itu ya, yang punya universitas banyak itu ya. Nah, kalau cuma itu, ya dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Tapi ke depan kita mau seperti apa? Reputasi seperti apa yang harus dilakukan, yang harus dibangun di situ. Nah, saya kira ini hal yang menggelitik untuk kita semua, untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, ini yang terkini saya kira ketika beberapa waktu yang lalu sampai muncul tagar Indonesia terserah, Indonesia menyerah, dan sebagainya itu. Nah, ini kan bagian dari bagaimana para tenaga medis itu mencoba untuk menyampaikan ini dalam kondisi yang krisis di masyarakat kita. Karena masyarakat sudah sedemikian bebasnya, seakan-akan tidak lagi memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan agar tidak tertulari oleh COVID di situ. Nah, ini menjadi hal yang penting. Ketika viral tadi kita dikaitkan dengan reputasi. Nah, gimana sekarang kalau masyarakat itu sudah tidak mau tahu, masyarakat sudah tidak mau taat terhadap aturan yang ada? Apakah orang lain masih akan percaya di situ? Paling tidak, nanti kalau dari sisi pariwisata misalkan, kalau dari sisi pariwisata ya orang mungkin sudah tidak lagi percaya, mungkin akan melakukan travel ban di situ. Oh, kalau jangan dulu pergi ke Indonesia, atau mungkin warga negara Indonesia belum boleh diizinkan untuk masuk ke beberapa negara tertentu, dan itu sudah terjadi. Di beberapa negara itu menunjukkan yang boleh masuk itu dari negara-negara ini dengan bebas. Kalau di luar negara-negara tersebut, maka harus menunjukkan beberapa dokumen-dokumen yang menunjukkan dia itu safe untuk bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena takut di situ. Karena sedemikian ulah atau polanya warga kita, kalau mungkin dalam bahasa-bahasa di WhatsApp group atau mungkin di media sosial yang lain, ya inilah warga 62. Nah, warga 62 selalu bikin yang unik-unik, aneh-aneh, seakan nantang baik dan sebagainya. Nah, ini bagian sebenarnya bagi membangun reputasi agar orang itu percaya di situ. Oke. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau Bapak dan Ibu melihat ilustrasi ini, apa yang akan terfikirkan tentang seekor singa jantan ini? Ada banyak persepsi di situ, ada banyak penilaian. Orang selalu selama ini dari data yang ada, itu selalu akan membicarakan atau menilai bahwa, oh singa itu, kalau singa jantan, memang faktanya dia itu jarang berkumpul dengan singa betina, kecuali kalau musim kawin. Bahkan dengan anak-anaknya pun nggak pernah. Sehingga reputasi yang muncul bahwa singa itu garang, singa itu galak, singa jantan itu seekor singa penjaga di situ, guardian di situ, itu selalu muncul. Ketika ada masalah dia menyelesaikan. Tetapi dengan seperti ini, maka reputasi dia bisa berubah lagi. Oh, ternyata dia itu yang segala itu masih bisa atau punya rasa sayang dengan anaknya. Padahal biasanya dia nggak mau didekati oleh anaknya. Nah, ini bagian membangun reputasi, perilaku. Jadi persoalan-persoalan persepsi orang itu bisa diubah, mindset-nya itu bisa dirubah, penilaian itu bisa dirubah
dari perilaku atau tindakan-tindakan, bisa nanti juga aspek komunikasinya di situ, yang dijalankan oleh humas di situ. Oke, kita geser sekarang. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya lihat yang di atas ini seekor kucing yang begitu manis, kucing yang menyenangkan di situ. Tapi lihat di bawahnya, ketika ada air, dia mencoba bercermin dan dia mencoba punya satu bayangan. Oh, saya kalau saya hanya sebagai seekor kucing, ya saya hanya akan tinggal di rumah dan mungkin tidak pernah ditakuti oleh orang, tidak pernah disegani. Dia membayangkan, oh kalau aku harus disegani, kalau aku harus punya agar hal makhluk-makhluk yang lain itu segan dengan saya, maka saya harus berubah. Apa visi saya? Saya menjadi seekor harimau, seekor macan di situ. Dan maka reputasi yang dibangun adalah reputasi seperti halnya reputasi seekor macan di situ. Macan itu seperti apa? Harimau seperti apa? Ya, reputasinya harimau itu termasuk hewan yang penyendiri dan dia suka berkelana dan dia selalu menyelesaikan persoalannya dengan mudah di situ. Maka seperti yang pernah kita dengar sejak dulu bahwa harimau itu si raja hutan. Nah, dia membayangkan seperti itu. Maka dia membangun reputasinya agar orang itu segan, agar pihak lain itu tidak gampang-gampang menganggap remeh, ya bangunlah sebuah reputasi seperti seekor harimau, jangan seperti seekor kucing. Apalagi mungkin kucing-kucing ras, kucing-kucing yang mungkin dengan tikus itu malah justru lari. Nah, ini sebuah hal yang memang patut untuk kita renungkan dan coba untuk kita bawa. Bagaimana membawa bagi Bapak Ibu mungkin amal usaha Muhammadiyah ini, tempat di mana Bapak Ibu bekerja, itu bisa punya reputasi yang bagus. Berarti Bapak Ibu harus punya visi yang kuat. Ke depan ingin seperti apa, menjadi apa. Sehingga orang itu bisa melihat nanti lembaganya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam ilustrasi tadi, reputasi sebuah lembaga, sebuah organisasi itu ditentukan oleh banyak aspek, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya aspek yang tunggal. Bapak Ibu bisa memulai dari segala macam poin-poin yang ada di sini, tetapi saya memulai dari yang mendasar adalah dari visi dan kepemimpinan. Nah, artinya Bapak dan Ibu sebagai PR, sebagai humas di lembaganya masing-masing harus bisa mengetahui, bahkan mungkin kalau belum ada visi yang jelas, harus ditanamkan pada para pimpinan itu, visinya mau seperti apa, lembaganya mau dibawa ke mana. Kalau tidak jelas visinya dan kepemimpinan yang kuat untuk mendukung itu, ya kita mau mengkomunikasikan juga akan susah. Jadi yang basic, yang mendasar adalah visinya seperti apa, mau jadi apa sih, mau jadi apa itu harus clear dulu di awal. Nah, mungkin nanti kalau dalam sisi organisasi ada perencanaan strategisnya dan lain sebagainya di situ. Nah, itu monggo nanti di masing-masing lembaga seperti apa. Kemudian reputasi itu juga dibentuk dari lingkungannya, baik lingkungan yang internal maupun lingkungan yang sifatnya eksternal di situ. Ini membangun reputasi di situ. Oh, kalau saya datang ke organisasi A, itu kok pelayanannya sangat ramah ya. Kok bisa seperti itu? Tapi kalau datang ke tempat-tempat yang lain, di AUM misalkan, itu kok nggak ramah, nggak cepet ya. Gimana kok bisa seperti ini? Nah, itu membentuk sebuah reputasi. Oh, katanya pelayanannya prima, excellent service di situ. Tapi kok ternyata lingkungannya tidak menunjukkan hal seperti itu. Nah, maka harus dibangun juga di situ. Jadi kalau kita bicara reputasi, nggak bisa hanya bicara persoalan komunikasinya, banyak aspek yang terkait di dalamnya. Kemudian tanggung jawab sosialnya. Nah, beberapa lembaga di AUM misalkan sudah menyampaikan, beberapa program ini sudah membuat program sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosial dia, di mana dia tinggal di situ. Saya kira di berbagai perguruan tinggi bisa mengoptimal ini.
Dan mungkin juga di sekolah-sekolah menengah di Muhammadiyah itu juga memungkinkan melakukan hal ini. Kemudian ada daya tarik emosionalnya. Apa sih yang membuat orang itu pokoknya kalau mau bisa nggak kira-kira kita bikin reputasi kalau mau sekolah itu ya di sekolahnya Muhammadiyah, tidak ke sekolah yang lainnya. Nah, itu bagian dari reputasi sebenarnya. Orang secara emosional itu menjadi tertarik bukan hanya semata-mata karena ideologisnya, tetapi karena ada sesuatu yang lain yang memang reputasinya bagus di situ, yang di luar dari ideologis tadi. Ideologis oke, itu hal yang mendasar yang memang harus terus dibangun. Tetapi harus ada hal lain yang mengimbangi sehingga orang itu mau nggak mau harus milihnya ke situ. Kemudian reputasi itu juga dipengaruhi oleh aspek kinerja finansial. Itu yang paling kelihatan. Catatan laba yang dihasilkan berapa dalam setahun. Misalkan seperti itu. Itu yang paling gampang. Lembaga perbankan juga demikian. Oh, Bank Mandiri itu mencatatkan laba bersih pada triwulan pertama itu berapa triliun misalkan. Nah, itu bagian dari orang melihat, oh reputasinya bagus ini, karena dia bisa untung terus di situ. Maka orang akan berpikir, berarti dana saya akan aman kalau saya taruh di sana. Saya nggak akan taruh ke bank yang lainnya di situ. Kemudian produk dan jasa. Produk dan jasanya itu punya reputasi bagus nggak? Seperti tadi saya sampaikan, ketika Bapak dan Ibu melihat Rolex, itu sudah terpikir dulu, wah ini jamnya kualitasnya bagus. Nah, itu sudah reputasi dari produk itu sudah bagus. Sehingga apa yang harus dilakukan? Maka bikinlah produk dan jasa yang memang punya kualitas mumpuni di situ. Lembaga pendidikan apa? Hasilnya? Ya, alumni-alumninya, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin ada produk-produk lain di situ yang bisa dihasilkan dari lembaga pendidikan. Nah, ini kalau kita bicara masalah aspek atau komponen yang bisa membantu dalam reputasi. Nah, siapa sekarang pemangku kepentingannya? Pemangku kepentingan sebenarnya ada banyak, tetapi secara ringkas itu bisa dilihat kalau memang kepentingan adalah pegawai. Ya, pegawainya tadi seperti apa? Ini yang harus diketahui, karena seringkali biasanya orang lihat, oh yang penting produknya bagus. Enggak, produk bagus itu dihasilkan oleh pegawai yang bagus juga. Maka training kepada pegawai, pelatihan, kemudian memberikan pendidikan yang lebih tinggi di situ, itu menjadi hal yang urgent untuk bisa diberikan. Kemudian konsumer atau pelanggannya di situ seperti apa? Ini terkait dengan si customer-nya sendiri. Dia memandangnya kayak apa sih? Harapannya kayak apa? Artinya, Bapak dan Ibu harus bisa memahami kira-kira apa yang dipikirkannya. Jangan berpikir dari sisi kita sebagai pengelola, tetapi berpikirlah kita sebagai pengelola itu dari sisi mereka itu inginnya apa. Sehingga kita bisa memberikan jawaban atas keinginan ataupun kebutuhan yang mereka harapkan di situ. Investor, pemegang saham, saya kira ini sudah jelas di situ. Jelas orang kalau punya duit besar, duit banyak di situ, saya misalkan punya uang 30 triliun, saya mesti sebagai investor, saya akan milih-milih perusahaan ini kira-kira safe nggak kalau saya tanam dana saya 30 triliun itu di perusahaan A. Kenapa saya nggak memilih ke perusahaan B? Nah, karena perusahaan A di sini lebih safe dan bisa memberikan return on investment-nya lebih cepat dengan hasil yang memang itu cukup besar bagi saya. Nah, berarti reputasi itu dipertaruhkan di situ. Mengelola organisasi agar bisa lebih baik lagi sehingga investor itu menjadi percaya tetap menanamkan sahamnya di situ. Media atau jurnalis, nah ini seringkali masyarakat itu menjadi gampang terpengaruh pada saat pemberitaan yang overload. Tadi Mas Him mengatakan bahwa terlalu banyak informasi itu justru membuat susah dan kita menjadi tidak tahu sebenarnya informasi yang benar yang mana. Bahkan kita pun kadang-kadang agak susah mengidentifikasi ini medianya abal-abal atau enggak sih sebenarnya. Nah, ini menjadi persoalan di sini. Maka berikan informasi yang jelas, yang clear, yang memang bisa mendrive orang agar mereka berperilaku seperti yang kita inginkan. Tadi Mbak Dina sudah menyampaikan bagaimana bikin risk itu yang
yang menakjubkan agar orang itu mau atau media itu mau segera menayangkan list itu. Analis keuangan, nah ini juga penting. Atau bahkan mungkin analis yang lain juga sebenarnya di situ. Karena kalau analis keuangan itu memberikan opini, ini kan dengan opini, kan ini ahli. Kalau expert opinion, ketika itu dilakukan oleh ahlinya, orang menjadi akan percaya. Karena orang sekarang larinya kalau lihat di media, dia akan cari analis-analisnya. Kira-kira analis ini terpercaya atau enggak. Kalau enggak, ya kita enggak akan ikuti di situ. Nah, berarti harus memberikan informasi yang clear kepada para analis ini agar mereka bisa memberikan opini yang positif terhadap lembaga kita. Nah, gimana sekarang program kehumasannya untuk membangun reputasi, entah di situasi COVID atau mungkin di situasi yang lain. Nah, di tengah ini saya tuliskan di sini being. Being itu artinya kita keberadaan sebuah institusi. Amal usaha Muhammadiyah, tempat kita bekerja, tempat Bapak Ibu semua mengabdikan diri di situ. Nah, being-nya ini harus ketahuan. Dari mana ketahuannya? Ya, Bapak Ibu harus doing. Apa itu doing? Punya tindakan, punya program-program yang real. Bikinlah program-program. Oh, kalau masyarakat itu membutuhkan teknologi tepat guna agar mereka bisa bercocok tanam dengan efisien dan tidak tergantung pada pabrikan besar, ya bikinlah teknologi tepat guna yang memang menjawab kebutuhan itu. Doing-nya itu. Dan jangan lupa, kalau doing, maka perlu communicating. Apa maksudnya communicating? Berarti kita menyampaikan informasi. Tadi bisa melalui rilis, bisa menayangkan melalui sosial media yang ada, entah Instagram, entah Facebook, entah Twitter, atau mungkin yang lainnya di situ. Dan jangan lupa, kita juga harus mempertimbangkan listening dan seeing. Ini kita harus mencari tahu, mengamati, kira-kira apa toh yang dicari itu. Dan mendengarkan harapannya mereka apa. Sehingga organisasi kita ada itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari semua stakeholder yang ada. Demikian, Bapak dan Ibu, sebelum saya mengakhiri, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa reputasi itu dibangun dalam waktu yang sangat panjang. Nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Reputasi terjadi setelah tahunan kita melakukannya. Jadi ini butuh nafas yang panjang. Ini ibaratnya maraton, ini bukan sprint 100 meter. Mungkin bahkan maratonnya bukan maraton yang 10 kilo, maratonnya mungkin maraton yang 50 kilo di sini. Jadi bikinlah program. Kalau membangun reputasi, maka bikinlah program yang berkelanjutan dengan berbagai macam varian dan kreativitas. Inovasi diperlukan di situ. Tapi ingat, reputasi itu akan turun, akan melandai, akan hancur ketika ada satu peristiwa buruk terjadi dan itu kemudian diekspor. Biasanya nanti media punya peranan untuk memblow up seperti itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau bisa dielaborasi dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aswad untuk insight-nya yang luar biasa. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada 3 pertanyaan kepada para narasumber, bisa lihat di chat. Saya bantu untuk membacakannya. Pertanyaan pertama dari Mas Ade, Humas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Bagaimana cara kita mengcounter opini atau menghandle opini yang beredar di sosmed? Di perguruan tinggi misalnya, terkadang mahasiswa menuntut sesuatu yang kurang masuk akal. Minta biaya bebas SPP 100%, padahal itu kan jelas sangat tidak mungkin. Nah, tapi hal seperti ini kan gampang sekali mendapat dukungan dari netizen. Bagaimana peran kita sebagai humas untuk mensikapinya? Terus mungkin pertanyaan ini biar imbang, nanti Mas Aswad sama Bu Dina, sama Mbak Dina yang menjawab dari Mas Ade. Pertanyaan selanjutnya spesifik ditujukan kepada Bang Rudi dan Mas Himawan dari Mbak Friski Nurnisha, kandidat PhD dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa PR memiliki peran yang luar biasa sebagai bagian dari politik institusi. Akibatnya banyak strategi PR masih disetir oleh keinginan politik dari pimpinan institusi tersebut. Bagaimana cara seorang PR memposisikan cara komunikasinya untuk mampu menjadi mediator tanpa condong membela kepentingan internal sehingga mengabaikan publik. Juga tidak terlalu naif sehingga mengancam stabilitas institusi. Seperti yang kita tahu banyak terjadi
jika pimpinan institusi masih beranggapan bahwa PR humas hanya tempelan atau tipe gembira, bukan di level manajerial. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Devi Anggraini, UMY, menyambung pertanyaan Mbak Friski, bagaimana pertimbangan seorang humas jika informasi yang ingin disampaikan ke publik memiliki sifat yang bertolak belakang antara kepentingan lembaga dan kepentingan publik. Mungkin yang pertama kepada Bang Rudi dulu. Monggo Bang Rudi, dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Mbak Friski dan Mbak Devi. Baik. Ini menjadi menjadi tanggung jawab kita semua ini sebagai praktisi PR terkait dengan pertanyaan yang berat sebenarnya ini. Klise, tapi sebenarnya kalau bicara tentang sejarah Humas Ivy Lee dulu kan ini juga yang menjadi tantangan ya, bagaimana kemudian seorang PR atau institusi PR itu kemudian bisa bekerja secara profesional. Nah, sebenarnya ini terkait dengan strategi yang harus dikembangkan oleh institusi humas ataupun PR officers yang ada di sebuah institusi. Strategi ini bisa menyangkut bagaimana PR officer atau institusi itu punya konsep terkait dengan pengembangan PR di institusi masing-masing. Yang jadi problem biasanya adalah PR dalam institusi, terutama di perguruan tinggi dan perusahaan besar, seringkali kemudian tidak punya konsep yang jelas dan terukur, sehingga kemudian lebih sering hanya mengikut pada program-program yang dikembangkan atau sesuai dengan keinginan dari owner atau petinggi di perusahaan masing-masing. Nah, ini menjadi persoalan. Tetapi biasanya PR itu akan menjadi kunci bagi institusi atau perusahaan pada saat perusahaan menghadapi satu krisis. Nah, pada momen itulah sebenarnya nanti kemudian PR bisa menunjukkan kapasitas dan kekuatannya begitu. Jadi sebenarnya selalu ada celah dan peluang yang dimiliki PR. Memang kita tidak bisa menutup mata, masih banyak persepsi di kalangan umum bahwa profesi PR itu bisa dilaksanakan oleh siapapun dengan disiplin ilmu apapun. Ya, ada juga sarjana hukum menjadi PR officer, ada juga sarjana teknik menjadi PR officer. Kita tidak bisa salahkan realitas itu. Tapi yang menjadi penting adalah pengalaman yang kita hadapi di perguruan tinggi dan institusi kita adalah bagaimana kemudian kita menempatkan PR itu secara strategis dengan menyiapkan konsep. Ketika punya peluang yang strategis, kita menunjukkan jati diri dan eksistensi kita. Dan selanjutnya insya Allah maka publik baik internal maupun eksternal itu akan bisa paham tentang posisi. Sambil contoh misalnya terkait dengan kasus yang ditanyakan pertama tadi. Pada saat sekarang peran kita untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan terutama mahasiswa. Peran untuk menjelaskan kepada publik dan terutama mahasiswa itu mungkin tidak akan terpikirkan kalau dalam situasi normal. Tapi setelah situasi krisis, kemudian humas perlu menunjukkan bahwa kita punya strategi yang gitu, cara yang cerdas untuk bisa secara mutual menjelaskan kepada publik, tetapi juga tidak merugikan institusi kita. Jadi selalu ada peluang-peluang yang bisa kita tunjukkan kepada pimpinan kita, kepada khalayak, bahwa memang strategi humas itu memang penting bagi sebuah institusi. Saya kira demikian. Yuk, terima kasih sekali Bang Rudi. Monggo Mas Himawan, dipersilakan. Terima kasih Mas Jun. Ini agak noise nggak suara di sini? Nggak begitu, Mas. Nggak begitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Mbak Anti di pertanyaan ya? Yes. Ya, Mas. Baik. Kita mulai gini. Jadi ketika kita berbicara tentang PR, maka kita berbicara tentang bahwa kerja PR itu bukan kerja yang sifatnya sekedar asal-asalan. Artinya kerja PR itu semua berbasis data. Maka ketika ada pimpinan yang sifatnya, atau mungkin kemauan pimpinan yang sifatnya memaksakan bahwa PR itu harus seperti itu, maka kita tunjukkan aja data-data itu. Makanya dalam konteks PR, itu penting audit komunikasi. Bagaimana proses komunikasi di dalam sebuah organisasi itu berjalan dengan baik, atau jangan-jangan ini sebenarnya hanya berhenti di pimpinan aja, tapi di bawah dan sebagainya tidak pernah berkembang. Jadi data audit komunikasi internal, audit komunikasi eksternal itu seperti apa, tunjukkan kepada pimpinan bahwa yang menjadi kemudian prioritas utama bukan lagi sekedar pimpinan terus, tetapi ternyata ada aspek lain yang juga bisa dikembangkan. Katakanlah kalau dalam konteks Muhammadiyah atau mungkin di perguruan tinggi Muhammadiyah atau mungkin amal usaha Muhammadiyah lainnya,
tidak harus selamanya bahwa yang menyampaikan informasi itu ketua, tetapi bisa jadi kita secara kreatif, Humas, menyampaikan informasi tentang ada seorang karyawan atau seorang dosen yang dia punya prestasi yang bisa kemudian kita angkat karena berbasiskan dengan data. Oh, ini menarik diangkat, ini sesuatu yang unik, kreatif, bahkan ini bisa menjadi kita kembangkan menjadi semacam inspirasi terhadap karyawan-karyawan yang lainnya, informasi yang lainnya, atau bahkan membangun awareness terhadap organisasi atau institusi. Jadi apa yang kita kembangkan, apa yang kita sampaikan itu berbasis dengan data. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah bahwa ini memberikan pemahaman pada pimpinan bahwa selama ini yang terjadi bukan lagi sekedar bahwa PR itu selalu mengikuti pimpinan kemana-mana, tapi PR itu juga menjaga hubungan antara pimpinan dengan bawahan atau pimpinan dengan kolega, pimpinan juga dengan eksternal, yang itu menjadi tanggung jawab dari PR. Sehingga bisa disampaikan bahwa kami PR bukan sekedar kepada Bapak saja, tapi kami juga bagaimana menyampaikan informasi bahwa Bapak itu sebenarnya pada yang luar juga. Sehingga apa yang disampaikan nanti menjadi logis bahwa pimpinan ini tidak, atau kepentingan-kepentingan sifatnya mungkin pribadi atau kepentingan sifatnya ya untuk hal yang sifatnya jarak dekat itu kemudian bisa disisihkan terlebih dahulu. Yang utama apa? Kalau misalnya ini terjadi, Pak, maka Bapak akan kehilangan seperti ini. Ini momen. Nah, momen itu didapatkan dari mana? Dari data. Informasi dari mana? Maka kenapa di dalam PR kita juga punya kemampuan riset yang matang. Riset bagaimana memahami konten media, riset memahami bagaimana psikologi komunikasi, psikologi massa, yang itu berhubungan dengan nanti pertanyaan yang berikutnya tentang apa yang terjadi atau ketika ada pesan yang itu bertolak belakang dengan informasi yang ada di publik. Kita harus hati-hati bahwa informasi publik itu kalau kita ambil dari media, maka bisa jadi itu settingan. Saya pengalaman ketika dulu, ya ini kadang kalau antar perguruan tinggi itu kan kerasa banget. Ada perguruan tinggi kan dia berani beli wartawan, jurnalis dengan harga sekian juta, hanya tugasnya untuk nyerang institusi saya. Jadi itu tugasnya itu. Jadi hal itu yang kemudian menjadi, oh kok seperti ini, maka kita harus pelan-pelan memahami mana yang perlu kita pahami ini sebagai sebuah kondisi yang urgent yang mana. Karena ketika kita tidak punya informasi yang itu, yang sifatnya valid, maka kita akan berbahaya. Nah, audit, kemudian kemampuan memahami analisis konten media itu menjadi penting untuk data. Ketika kita sampaikan kepada pimpinan, kita sampaikan kepada mungkin di level middle manager bahwa apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi seperti ini. Yang berat hari ini adalah misalnya sesama perguruan tinggi swasta, misalnya dalam kasus PTM itu adalah ketika kita saling menjatuhkan, karena ini permainan jaringan media juga berhubungan dengan bagaimana alumni juga. Beberapa waktu lalu misalnya kami merasakan bagaimana ketika ada sekelompok media, satu holding media itu menyerang besar-besaran. Ternyata memang mereka punya kepentingan di balik itu. Ada perguruan tinggi lain yang memang menggunakan aset-aset secara ideologis itu untuk kemudian menyerang media lain. Tetapi kita bangun dengan citra yang lain, kita bangun dengan pemahaman yang tidak harus kemudian mengikuti iramanya mereka. Kalau mengikuti irama mereka, kita akan capek. Seperti yang disampaikan oleh Mas Aswad tadi, kita jangan terjebak dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dipancing oleh mereka. Tapi bagaimana kita kreatif, mengembangkan diri dengan berbagai macam cara. Nah, yang terpenting adalah menurut saya, ketika Humas harus menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan informasi-informasi yang lebih mudah difahami oleh masyarakat. Jadi informasi ini nanti kemudian bisa menjadi audit, impact-nya apa terhadap organisasi. Nah, impact ini menjadi data yang nanti bisa kita berikan kepada pimpinan sehingga informasi itu menjadi lebih cocok dan sesuai dengan apa yang terjadi dengan publik itu. Terima kasih, Mas Jun. Ya, terima kasih sekali, Mas Himawan. Monggo, selanjutnya kepada Mbak Dinah. Monggo, Mbak Dinah, kami silakan di start videonya. Ya. Oke, pertanyaannya ya terkait dengan netizen ya. Memang sih yang namanya netizen itu menurut saya kayaknya itu dosanya banyak banget ya, besok kalau dia meninggal ditanya gampang amat bikin komen ya. Tapi begini, tadi sudah dijelaskan ya dari bapak-bapak sebelumnya, yaitu kerja PR itu
PR itu kan fungsinya sebagai fungsi komunikasi ya, dan dia punya tugas juga untuk menjaga citra perusahaan. Masalahnya adalah citra perusahaan itu bukan tugas, bagaimana citra baik itu bukan cuma tugas PR aja, tapi itu juga harus dilakukan oleh seluruh unsur ya dari perusahaan tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aswad tentang ya untuk reputasi itu yang dijaga kan nggak cuman kerjaan PR, misalnya kayak bank-bank yang sekarang lagi bermasalah, kemudian dibilang gimana caranya supaya mereka tidak rush ngambil duit banyak gitu. Kemudian PR-nya bilang nggak ada apa-apa kok, nggak mungkin juga karena berita kemana-mana sudah ada. Berarti kan harus terkait sama bagian finance-nya, bagian pimpinan dan seterusnya. Seperti apa harus mensikapi kondisi seperti ini. Nah, di era pandemik ini ya, misalnya tadi pertanyaan langsung ya kepada pertanyaan Mas Adi, kalau di PTM gimana? Kok mahasiswa misalnya kadang-kadang permintaannya tidak masuk akal. Nah, teman-teman sekalian ya, memang kita untuk yang institusinya universitas, kita tuh berhadapan dengan stakeholder yang pinter-pinter dan mereka lebih melek media mungkin dibanding kita yang sudah agak tua. Saya kali ya yang udah tua. Nah, tentu saja kalau menurut saya hal itu tidak akan keluar kalau komunikasi dibuka secara saluran komunikasi, maksud saya ya, saluran komunikasi itu dibuka secara luas gitu ya kepada semua aspek dari mahasiswa. Jadi misalnya dengan BEM universitas ada komunikasi di level universitas, dengan BEM fakultas misalnya ada ada saluran yang mereka bisa menyampaikan aspirasinya seperti itu, dan itu dibuat berkala. Nah, khusus dalam bentuk pada masa COVID ini, pada masa pandemi, ketika mereka benar-benar tidak bisa tatap muka ya, dan mereka harus pulang, kemudian banyak komplain tentang mahalnya biaya akses dan dosen yang nggak enak ngajar malah kasih tugas dan seterusnya. Hal-hal kayak gitu kita nggak boleh diam, tapi kita tetap harus merespon, dan itu bukan counter ya. Kalau counter tuh akhirnya artinya kan, kalau counter tuh kan akhirnya enggak kayak gitu. Itu nanti akan menimbulkan jawaban yang jauh lebih keras gitu ya. Jadi jangan denying dulu gitu. Jadi nggak boleh di-denying. Jadi ya kita terima aja. Oh baik, terima kasih masukannya begini. Setelah mereka sudah dan itu disampaikan tidak dalam ruang terbuka ya, tapi dalam saluran-saluran komunikasi yang kita buka khusus untuk sivitas akademika, untuk orang internal. Nah, seperti itu. Sehingga saya yakin kok kalau misalnya komunikasi kita dengan stakeholder kita itu berjalan dengan baik, tidak ada saluran yang mampet gitu ya. Itu mereka akan bisa menyampaikan aspirasinya, dan kita juga bisa memberikan masukan yang lebih pas terkait dengan kondisi di kampus, di institusi tersebut ya. Contoh aja nih, contoh apa yang terjadi di fakultas saya misalnya, ya memang beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan semacam audiensi dengan semua sivitas akademika fakultas. Karena banyak permintaan, banyak aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Ya kita dengarkan, termasuk itu. Kenapa kita nggak dibebaskan SPP 100% misalnya. Contohnya kayak di kampus mana, dia bandingkan seperti itu. Kemudian tolong kami dikasih contoh mana, apa pertimbangannya, kan kita juga harus lihat. Kan bukan katanya seperti itu. Jadi itu saluran-saluran komunikasi harus lebih banyak dibuka ya dengan stakeholder yang bersangkutan. Menurut saya itu mungkin Mas Jun. Terima kasih sekali Mbak Dina. Monggo selanjutnya kepada Mas Aswad, kami silakan. Baik, terima kasih. Saya kira tugas paling berat itu adalah menyadarkan pimpinan bahwa humas kerjaan yang paling susah. Karena pimpinan itu ya mereka memang disibukkan dengan berbagai hal strategis. Tapi memang harus kita sadarkan betul, kalau kita tidak menempatkan humas itu pada posisi yang seharusnya memang sedekat mungkin lah, minimal itu sedekat mungkin dengan para pengambil kebijakan itu. Justru yang baik sebenarnya memang harus terlibat dalam pengambilan kebijakan. Sehingga tahu kalau nanti pengambilan keputusan dilakukan, dia tahu seperti apa dan mengkomunikasinya seperti apa. Itu hal yang penting. Dan
memang ya tadi dengan banyak saya diskusi dengan banyak teman-teman yang lain itu juga sama sebenarnya kasusnya bahwa nyadarkan pimpinan itu kok susah banget ya. Itu menjadi challenge bagi kita untuk membuat beliau-beliau itu bisa sadar sehingga nanti mereka harus bisa menyampaikan informasi sebaik mungkin. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan tadi misalkan informasi di sosial media yang ada yang kecenderungannya memang lebih yang agak mungkin bisa dikatakan lebih juga ya. Bahkan orang kan seringkali mengatakan bahwa benar netizen dengan segala macam cuitannya di situ. Nah, itu kan untuk menggambarkan bahwa orang itu seakan-akan sudah yang lain sudah nggak diperdulikan. Karena orang sudah lepas kontrol di situ. Karena kenapa seperti itu? Karena banyak sekali saluran komunikasi, channel komunikasi itu yang mungkin tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan mungkin nggak ada di situ. Nah, berarti di situ Humas harus bisa membuka jalur. Jalur itu dibuka sebenarnya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mengetahui menyerap informasi tadi. Oh, seperti ini yang dimaui oleh stakeholder saya. Maka saya harus bisa olah itu. Olah sedemikian rupa, kemudian kita sampaikan pimpinan, dan kemudian diputuskan, setelah itu disampaikan kembali ke stakeholder yang ada. Saya kira ya memang orang itu aneh-aneh ya kalau di dunia virtual, di dunia maya itu. Ya nggak semuanya harus kita ikuti kok di situ. Memang nanti kesan jadi kayak perang ya dalam tanda kutip, kuat-kuatan ini mana di media sosial dan sebagainya. Tadi disampaikan oleh Mbak Dina cukup menarik kalau sebenarnya nanti media itu percaya dengan kita. Biasanya mereka pasti akan kontak dulu kok. Mas, Mbak, kalau ada informasi ini sebenarnya gimana? Dia confirm dulu kok. Dia nggak akan naik ke pemberitaan sebelum dapat informasi dari kita. Nah, ini menjadi penting juga membangun relasi dengan media agar informasi itu bisa menjadi berimbang di situ. Dan yang ketiga adalah kalau sekarang sudah mulai menggunakan media sosial, berarti Humas juga harus mengupdate terus. Kerjaannya bukan semakin mudah. Dari sisi penyebarluasan informasi mungkin sangat cepat, sangat mudah. Dalam satu waktu menjangkau sekian banyak orang. Tetapi juga Humas dituntut 24 jam full sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun mereka harus full. Bahkan mungkin itu handphone nggak boleh mati sama sekali. Agar informasi itu bisa cepat sampai dan diambil. Saya kira dari saya itu. Ya, terima kasih sekali Mas Aswad untuk insight-nya. Bapak Ibu, saya yakin kita masih ingin berdiskusi, tapi sebentar lagi sudah azan asar, jadi kita harus mengakhiri sesuai dengan jadwal. Terima kasih kepada terutama Bang Rudi, Dr. Rudianto, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di tengah-tengah kesibukannya masih bersedia sharing kepada kita dengan banyak insight yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Mas Himawan yang juga memberikan banyak insight kepada kita semua, sehingga kita banyak mendapatkan perspektif baru dari beliau tentang kelola Humas. Kemudian dari Bu Dina, Mbak Dina, terutama bagaimana kita membuat press release agar press release kita bisa nendang, bisa menjadi viral di berbagai media. Tadi sudah banyak diberikan tips-tipsnya oleh beliau. Kemudian juga dari Mas Aswad Iska yang sudah banyak memberikan perspektif kepada kita tentang bagaimana tata kelola kehumasan yang harus kita lakukan. Mohon maaf jika saya selama menjadi moderator ada kekurangan, ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada semua netizen ini karena temannya netizen yang sudah bergabung dalam webinar kita kali ini. Semoga kita menjadi netizen yang well educated, yang well literated itu, dan semoga kita bisa menjadi PR semua meskipun kita bukan official PR, bukan pejabat PR dari institusi kita masing-masing, bahwa kita semua adalah PR bagi institusi tempat kita belajar, tempat kita bekerja. Kita adalah brand ambassador dari institusi kita. Sekali lagi terima kasih sekali. Sekali lagi juga Bapak Ibu, materi akad.id nanti semua akan ada di sana, bisa diunduh. Ada banyak materi juga di websitenya MCCC yang bisa Bapak Ibu unduh. Sekadar informasi penutup, MCCC di divisi diseminasi
informasi, membuka kesempatan magang, terutama kepada teman-teman mahasiswa komunikasi dan mahasiswa KPI untuk menjadi humas, untuk menjadi konten kreator, untuk menjadi jurnalis. Nanti bisa menghubungi Mas Zain Mufarif Muktaf dan kawan-kawan di MCCC. Magangnya bisa di-remote dari jauh, jadi tidak harus datang ke Jogja. Jadi kesempatan kepada kita untuk sharing, membantu teman-teman mahasiswa kita untuk berjejaring kita, untuk membangun kehumasan kita secara kolektif dan kolegial. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan, saya kembalikan kepada Mas Zain dan kawan-kawan di kantor MCCC. Monggo Mas Zain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.